Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qailu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di awal hari ini kita semua bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga dengan sholat-sholat fardu lainnya ditambah dengan sholat-sholat sunnah atau sholat nafilah, mudah-mudahan ini menjadikan kita dimasukkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Dengan syukur kepada Allah, maka Allah akan menambah segala kenikmatan-kenikmatan, baik nikmat lahir, kesehatan, panjang umur, diluaskan, diberkahkan rizkinya, dan juga nikmat batin, semakin dikuatkan keimanan, keislaman kita. Mudah-mudahan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mempertahankan yaitu Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam keadaan muslim artinya paling rendah adalah tidak sedang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita, uswah hasanah, kehidupan kita teladan manusia yang terbaik, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, termasuk kita semua sebagai umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada subuh ini saya pribadi dan juga para santri alhamdulillah bisa bersilaturahim di Masjid Nur Muhammad ini. Mudah-mudahan ini semakin menguatkan rasa ukhuwah di antara kita. Sebab dengan ikatan ukhuwah Islamiyah, ikatan persaudaraan,
lebih banyak, lebih baik, lebih bagus, dan juga akan semakin mudah menghantarkan kita untuk menjadikan sebagai hamba-hamba yang diberikan oleh Allah, yaitu balasan syurga. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengancam, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim, tidak akan masuk surga. Laknya lanahmu keras, beda dengan lanahmi. Nahi itu larangan, la itu tidak akan masuk surga. Man, siapa orang, qati'ur rahim, yang memutuskan silaturahmi. Apakah itu dengan saudara, apakah itu dengan teman, apakah itu dengan tetangga-tetangga, ya, tetap kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah, dan juga kita menjaga kerukunan walaupun berbeda agama. Sebab di dalam Islam kita harus menghormati orang lain yang berbeda pahamnya, berbeda keyakinannya, berbeda agamanya. Sebab itu semua adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita terus beramal sampai Allah memanggil kita. Makanya perintahnya fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan kita menganggap ya orang kita lebih baik daripada orang lain. Tidak boleh kita mencela, mencaci, merendahkan kelompok lain, tidak boleh. Walaupun mungkin dari segi pemahaman agama berbeda. Ya, sekarang ini kan sudah mulai saling menjelekkan. Ya, betul nggak Pak ya? Kita lihat di YouTube ya, ada kelompok Wahabi, Salafi dengan kelompok ustad, ya, apakah itu dari Nahdiyin atau yang lain, saling hantam, saling menjelek-jelekkan. Tapi kalau kita melihat ya semua ibadah, amalan-amalan ibadah yang pokok sudah jelas. Sholat fardu, puasa sudah jelas dalil-dalilnya. Ada ibadah-ibadah ghair mahdhah, ibadah di luar yang fardu, yaitu berhubungan sosial, berhubungan bermasyarakat, berhubungan antar ya seagama, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita mencela, mencaci orang lain, tidak boleh. Makanya ini dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar, janganlah kamu merendahkan, janganlah kamu menghina kelompok lain. Boleh jadi yang kamu hina, yang kamu caci, yang kamu rendahkan, itu lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ya, jangan sampai kita, amalan kita, ibadah-ibadah kita ya hilang dengan saling caci mencaci, saling merendahkan. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada subuh ini saya akan menguraikan tentang kita. Siapa kita? Kita ini adalah manusia. Hidup sebenarnya kita sedang berniaga, sedang berjual beli dengan Allah. Kalau pedagang kan jual belinya barang, Pak ya. Kalau orang Padang
Sebenarnya kita hidup ini sedang berniaga, sedang berdagang, sedang berjualan dengan siapa? Dengan Allah. Ya, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran. Ya. Perdagangan jual beli yang tidak akan merugi, bahkan menguntungkan, baik dalam kehidupan sekarang di dunia maupun nanti di akhirat. Ya. Saya satu ayat ya. Sebab ada beberapa ayat dalam surat As-Saff ada ya, dalam surat Al-Anbiya ada. Saya cuplik tadi saya bacakan dalam pembukaan tadi, yaitu di dalam surat Fatir ayat 29. Ya. Sebab dalam akhir ayat itu adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka orang-orang yang beriman mengharapkan jual beli perdagangan yang tidak akan merugi. Kalau kita cuti dalam surat As-Saff ya, ayat 10 sampai ayat 13 itu juga sama. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu, kata Allah, aku tunjukkan tijaratan, kepada perdagangan atau jual beli ya, di mana ya hasil dari jual beli dengan Allah itu apa? Tuzikum min adzabin alim. Kamu akan diselamatkan dari siksaan yang sangat pedih. Ya. Apa perdagangan dengan Allah? Dalam surah As-Saff dulu ya. Jadi tidak bisa satu ayat ini hubungkan. Apa sih dagang dengan Allah itu? Allah tidak butuh kan. Kita disuruh sholat bukan Allah butuh. Ya. Allah tidak minta rizki kepada kalian, tidak. Tapi Allah yang memberikan rizki. Tu'minuna billah. Jual beli dengan Allah itu adalah menyatakan keimanan kepada Allah. Tu'minuna billah wa rasulih. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada Rasul. Kemudian apa lagi? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Satu, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada Rasul. Ketiganya adalah jihad. Waduh, orang-orang kafir kalau umat Islam sudah ngatain jihad itu kaget. Kalau jihad itu kan dulu itu perang. Ya. Dulu dengan penjajah Belanda kita mah udah mengalami. Ya. Kalau sudah ulama kiai ngomong jihad, udah. Jihad di sini adalah pengertian secara bahasa. Jahada adalah sungguh-sungguh. Setelah kita keimanan kepada Allah, kita iman kepada Rasul, kemudian buktikan keimanan ini dengan jihad, dengan perjuangan. Apa perjuangannya? Salat subuh berjamaah, itu kan perlu perjuangan. Kamu usul hujan, ya banyak, dia ngerti Sunda kan ini. Ya, Bu, si hujan pengennya dieloni melulu. Pas bangun malam musim hujan, dingin. Ya, mau ke kamar mandi dingin. Itu enggak, Pak? Ya. Lihat di meja makan semuanya pada dingin.
Balik lagi ke kamar, pegang bini, anget aja. Ya, sholat subuh itu perjuangannya luar biasa. Mungkin yang di perumahan masih ada yang tidur, ya. Makanya kata Nabi SAW, afqalus sholati alal munafiqina sholatul isya wa sholatis subhi. Ini harus meraba diri kita nih. Malas kita sholat berjamaah subuh, malas kita sholat isya berjamaah, maka masih ada di dalam diri kita apa? Masih, bahasa Sunda itu keancikan. Masih ada sifat munafik dalam diri. Kenapa? Sebab yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah. Soalnya perjuangan. Ya perlu berjuang, jihad, sungguh-sungguh. Kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman, maka kita tidak hanya sebatas mengakui saja, tapi Islam harus kita pelajari, harus kita pahami, dan Islam itu harus kita amalkan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati, saya kepada yang pokok, ya, apa dagang dengan Allah yang harus kita lakukan pada saat sekarang ini, ya, agar dalam hidup kita ini tidak merugi. Ya, terkadang kita ini lebih banyak main-main, ya, daripada serius hidup. Coba kita lihat di dalam surat Al-Hadid, ya, disebutkan, I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun. Ya, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda-gurau, wazinah dan perhiasan. Ya, saya minum dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi berangkat dari pesantren jalan kaki, Pak. Biar sehat, ya, biar cerah. Ya. Santai aja kerja banyak, nggak usah serius. Ya, santai. Bisa aja kan makan ya. Ya. Nah, jadi dalam surat Fatir ayat 29, ya, innal ladina yatluna kitaballah. Ya, sebab dalam ayat tadi surat Al-Hadid kita main-main, ya. Kita akuilah lebih banyak main HP apa baca Quran, Pak. Ya, Bu, ini suami banyak main bini apa main HP? Kadang suami lagi main HP nggak mau diganggu sama bininya, ya. Sebab HP itu lebih berbahaya dari kemajuan teknologi yang lainnya. Itu nggak, Pak? Ya, dengan HP suami istri bisa bercerai. Pada saat istri membuka HP suami, ada chattingan dengan seorang gadis, dengan seorang perempuan. Saling curiga mencurigai. Dengan HP kalau negatif bisa terjadi perselingkuhan, kejahatan, ya. Bukan artinya tidak boleh, tapi bagaimana kita secara bijaksana, ya, menggunakan teknologi. Nah, perdagangan dalam ayat ini ada 3. Pedagang
Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ya. Jadi kita harus paksakan kita membaca Quran itu minimal. Ya lebih bagus satu hari bisa 2 juz. Coba ibu bapak-bapak kalau yang sudah bisa baca Quran, ibu-ibu, dengan doa Allahumma paksakan. Ya. Sebab kalau udah baca Quran 1 lembar udah mulai ngantuk, Pak. Ya. 1 juz itu cuma 25 menit, Pak. 1 juz itu. Jadi berapa lembar? Ada 12 lembar. Ya. Ada 12 lembar atau 14 sampai 15 lembar. 2 juz 30 lembar. Bisa diam kita 1 jam. Ya. Jadi yang pertama, perdagangan jual beli dengan Allah itu adalah membaca Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran itu banyak kalimat itu. Ada tadabbur, ya, ada pengertian tafaqquh, ada pengertian murattal, tartil, banyak. Tapi di sini kalimat ayat tuna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah yaitu Al-Quran. Pengertian yatlu, siapapun bisa membaca Al-Quran. Apakah itu kaum intelektual, apakah itu seorang guru, seorang kiai, seorang ulama, ataupun masyarakat biasa, ya, semuanya bisa berkesempatan untuk membaca Al-Quran. Ya. Jadi perdagangan yang tidak akan rugi itu satu, membaca Al-Quran. Quran itu kan dari kata qara'a, yang qra'u Qur'anan, bacaan yang sering dibaca. Ya. Baca Quran itu di waktu malam enak didengar. Ya. Quran itu dibaca setelah sholat subuh enak kita. Pada maghrib, siang hari, ya, membaca tilawah, membaca Al-Quran itu enak. Coba bapak-bapak siang-siang panas terik matahari, nyetelin dangdut, goyang dombret, goyang dombret. Nah, siang hari gimana? Ya. Jadi kapanpun waktunya membaca Al-Quran, yang mendengarkannya juga enak. Ya. Ini yatluna kitab. Satu, membaca Al-Quran. Tidak ada pahala yang lebih banyak dari ibadah-ibadah lain kecuali membaca Al-Quran. Satu huruf 10 kebaikan. Kalau kita baca alif lam mim, berapa huruf? Ada alif lam mim. Itu sudah 30 kebaikan. Ya. Coba kalau satu hari kita bisa baca 1 juz Al-Quran, berapa huruf? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu 800 tahun yang lampau, mungkin 1000 tahun yang lampau, sudah menghitung ayat-ayat huruf-huruf Al-Quran itu ada 1.027.000 ayat. Surah huruf. Itu ketekunan ulama dahulu. Kalau kita mah malas, itu enggak. Walaupun dengan komputer. Ya, kita akuilah ulama-ulama sekarang itu jauh kualitasnya, ketekunannya, ibadahnya, kedekatannya dengan Allah. Makanya ada ulama sufi mengatakan nih Pak, mohon maaf,
Kalau kita tidur, malamnya mimpi basah. Padahal kalau kita mimpi basah kan sedang tidur. Itu tanda ciri orang itu masih kotor. Kata ulama sufi. Ya, jadi kalau kita mimpi basah di tidur, itu masih kotor. Makanya harus bertobat. Kata ahli sufi. Ya. Imam Syafi'i kalau sekarang misalnya 1.027.000 huruf kita baca dalam 1 atau 2 hari 1 juz atau 1 bulan kita khatam Al-Quran, kalikan saja 1.027.000 kali 10. Ya. Jadi di dalam Islam itu Allah melipat gandakan berbagai kebaikan-kebaikan. Kenapa? Sebab Allah itu menginginkan kita ini pada saat kita menghadap kepada Allah, dalam keadaan kita mati nanti penuh dengan amal-amal kebaikan. Dan kita menghadap kepada Allah dengan tidak membawa dosa. Kenapa? Coba lihat dalam sebuah hadis. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia atau setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Lahir seorang bayi tidak membawa dosa, walaupun itu bayi bapak ibunya hasil berzina, tetap bayinya suci. Nah, hidup kita di dunia ini, ya, berbagai macam cobaan, ujian, kenikmatan, ya. Ada yang terjerumus dalam maksiat, ya, kan itu manusia begitu. Satu saat baik, satu saat buruk, itu manusia. Makanya jangan kalau ada ustaz, misalnya di YouTube dibuka ada orang-orang pakai sorban, joget-joget sama penyanyi-penyanyi, sudah daerah mana itu? Sudah tidak malu pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, pakai sorban, joget-joget. Nah, kita itulah manusia. Ya, sambil nyawer. Ya. Nah, dengan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, itu dalam rangka memelihara kesucian kita, agar kita tidak membawa dosa. Coba dalam sebuah hadis, salat yang 5 waktu itu, mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin adbin ala babi ahadikum yagtasilu kulla yaumin 5 marratin. Perumpamaan salat yang 5 waktu, ya, diibaratkan kata Rasul bagaikan seseorang yang memiliki rumah, yang rumahnya pintunya menghadap ke sungai, yang sungai itu airnya jernih, bening, mengalir. Dan orang itu mandi setiap hari 5 kali. Wama yabqa minad danas, maka tidak ada kotoran dalam dirinya. Ini mandinya 5 kali, Pak. Ke sabun. Kurang pede pakai sabun, pakai rinso. Biar menghilangkan noda-noda, ya. 5 kali kita sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, terus kita rutinitas kita istiqomah, maka tidak akan ada dosa dalamnya. Sebab sholat adalah penghapus dosa.
Ditambah lagi dengan ibadah puasa. Apa tujuan ibadah puasa yang 1 bulan di bulan Ramadan? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dorongannya adalah ingin mengharapkan ridho Allah, ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosa. Zakat, apa tujuan zakat? Lihat dalam surat At-Taubah ayat 120. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 60, 120 kalau tidak salah. Tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa manusia. Haji, ibadah haji semuanya adalah ampunan. Coba kita lihat, tawaf, sa'i, ya, semua. Jadi semua ibadah yang mahdoh, yang wajib, maupun yang di luar yang wajib, ghairul mahdoh, itu semuanya adalah untuk menjaga kesucian kita. Pada saat kita dilahirkan dalam keadaan suci, kemudian kita hidup sekarang penuh dengan ujian, cobaan, segala macam, tetap terpelihara dalam koridor kesucian, yaitu dengan melaksanakan ibadah. Pada saat menghadap Allah tidak ada dosa, ya, tidak ada dosa. Sebab Allah, Rasulullah SAW menyatakan kullu mauludin yuladu ala fitra. Kenapa itu sekarang ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, yaitu tergantung lingkungan. Kita Islam ini karena bapak kita Muslim, betul? Ibu kita Islam, bapak kita Islam. Ya, lingkungannya pertama, ba'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Maka faktor lingkungan itulah yang merubah kesucian ini menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Alhamdulillah kita dilahirkan dari bapak ibu yang Muslim. Jadi kita adalah Muslim. Biarkan yang lain. Dan ini harus ditanamkan ini kepada anak-anak kita nih Pak. Ya, keyakinan kita Islam. Maka kita harus bangga, ada Muslim. Saya ini seorang Muslim, harus bangga. Ini sudah mulai kita diragu-ragukan. Kepada Anies Baswedan kan nyebutnya identitas. Ya, padahal kita dalam kehidupannya harus memperlihatkan identitas. Saya ini Muslim. Coba nanti kita di alam kubur, Pak. Yang ditanya identitas. Nggak ada kamu dari mana NU. Apa kamu dari Persis? Apakah kamu dari Muhammadiyah? Tidak. Tapi yang ditanya apa? Identitas kita. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Ma nabiyuka, siapa nabimu? Ma imamuka, siapa pemimpinmu? Kan itu jawabannya kan identitas. Siapa kamu? Anda Muslim. Siapa Tuhanmu? Ya, ini bocoran ini. Ya, siapa yang membocorkan ini? Ya, ini bocoran pertanyaan di alam kubur nih, kita hafalin. Ya, ditanya malaikat nanti bisa jawab. Ya. Marrobuka, manabiyuka, mahima. Katanya ada 7 pertanyaan. Kalau kita lancar baca menjawab pertanyaan itu tergantung amal kita. Ya. Makanya pertama ini, kenapa kita baca Quran? Agar Quran itu sendiri mengenal kepada kita. Fa innal Qur'ana syafi'an li ashabihi bi yaumil qiyamah. Maka sesungguhnya Quran itu akan menjadi syafi'an, menjadi penolong
li ashabi kepada sahabat. Siapa sahabatnya? Yaqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Ini berniaga dengan Allah itu salah satunya membaca Al-Quran. Nanti bapak-bapak ya, kalau kita meninggal, tapi jangan sekarang meninggalnya, sebab kita sebenarnya sedang nunggu ini, sedang antri. Sebab yang yang harus diperhatikan kan dua. Satu, hidup kita ini kan nunggu mati. Apalagi yang usianya berapa? 70 tahun. Gimana kalau besok? Ya. Satu, kita sebenarnya sedang menunggu mati. Kedua, hidup itu adalah melaksanakan sholat. Gak ada dalam agama-agama lain. Coba kita lihat. Sholat subuh selang berapa jam? Mungkin 6 jam ya. Sholat duhur 3 jam kemudian sholat asar, 3 jam kemudian sholat maghrib, 1 jam kemudian sholat isya, baru istirahat, muter lagi. Ya, memang begitu. Hidup itu berulang-ulang terus. Ya, pagi sore. Ya. Makanya kita jangan bosan melaksanakan sholat seperti kita makan. Kita butuh makan. Apakah kita pernah bosan? Bosan saya makan? Ya. Ya. Nanti di alam kubur itu dalam sebuah apa itu? Jangan dulu alam kubur ya. Dalam sebuah hadis yang panjang sekali. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, pada saat kita dimandikan, muncullah orang yang tampan, menakjubkan, ya, mendampingi kita. Dan dia berada di samping kepala kita. Siapa itu? Itulah amalan Quran. Sebab Al-Quran yang kita baca akan menjadi makhluk yang menemani kita. Nanti kalau sudah dimandikan, dibawa, dibungkus, maka dia berpindah di mana? Di samping dada kita, mendampingi. Cuma nggak kelihatan oleh kita. Cuma orang yang mati betul-betul kita melihat. Nanti masuk dalam kubur, dia menemani kita. Bahkan malaikat Munkar Nakir mengusir, siapa kamu? Kamu tidak ada urusan. Apa jawaban orang itu? Saya tidak akan meninggalkan orang ini sampai orang ini bisa masuk surga. Aku hantarkan orang ini masuk surga. Ternyata itulah Al-Quran yang kita baca. Jangan dianggap remeh. Maka jangan malas kita membaca Quran. Al-Quran itu akan menjadi syafi'ah, penolong. Pada saat nanti di alam kubur kita sendiri kan. Walaupun kita cinta sehidup semati, kalau kita mati bini ikut ya. Bu, kalau ibu mati duluan suaminya ikut kan? Oh udah kawin lagi. Ya. Lebih baik punya emas 1 kilo, banyak sodako sekarang. Nanti kalau ibu mati duluan, emasnya dipakai kawin lagi sama bapaknya. Jadi pada saat kita sedang sendiri gelap gulita, bangun kita sendiri. Ya ada, itu sudah dijelaskan oleh Nabi agar kita mempersiapkan diri. Tiba-tiba muncul makhluk tampan, menarik, bercahaya. Kaget. Kaget nih. Man anta, itu dialognya begitu. Rasul menjelaskan. Man anta. Jadi nanti mah di alam kubur pakai bahasa Arab kan. Gak ada saha anjeun, saha maneh. Ya, gak ada bahasa Padang kan di alam kubur nanti. Ya. Jawabannya man anta. Jadi kita bisa bahasa Arab. Sebab bahasa Arab di surga itu kan bahasanya bahasa Arab. Ya. Sebab bahasa itu kan adalah sebagai alat ya berkomunikasi. Indonesia itu luar biasa. Ada ribuan bahasa daerah.
Di Sunda aja macam-macam. Di Batak aja ada 300 bahasa. Yang paling banyak Batak itu bahasa. Marganya banyak, bahasanya juga banyak. Sunda aja banyak. Beda bahasa Bogor, Sunda Bogor, bahasa Sunda Sukabumi, bahasa Sunda Cianjur, bahasa Sunda Bandung beda. Apalagi Banten. Nah, muncullah makhluk yang tampan, menarik, bercahaya. Man anta, siapa engkau? Apa jawaban? Ana Al-Quran. Akulah Quran yang sering kau baca pada waktu hidup di dunia. Oh, baru. Yang asalnya alam kuburnya gelap gulita kemudian menjadi terang. Tergantung terangnya itu apakah 30 watt, apakah 50 watt, tergantung bacaan Quran kita. Pak, Bu, kalau kita bacanya cuma 1 lembar mungkin terangnya 5 watt. Ya. Tiba-tiba muncul lagi. Man anta, siapa engkau? Apa jawaban makhluk itu? Ana sholatuka, akulah sholatmu. Jadi ibadah kita, sholat itu akan menemani kita di alam kubur. Jadi kita berdoa semoga di alam kuburnya dilapangkan di alam kuburnya, semoga diterangi alam kuburnya. Kalau tidak pernah baca Quran, tidak pernah sholat, bagaimana mau terang? Kayaknya muncul lagi, kaget lagi, mungkin terang alam kuburnya. Man anta, siapa engkau? Ana sadoqatika, akulah sodakohmu. Makanya kita banyak bersodakoh, ya sesuai kemampuan kita. Nah jadi ini perdagangan perniagaan yang menguntungkan, tidak akan merugikan adalah satu qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua, apa perdagangan dengan Allah itu? Aqamus shalah, menegakkan, mendirikan salat. Yang 5 waktu. Itu perdagangan, tidak akan rugi kita. Makanya kalau kita serba sulit dalam kehidupan ini, apa kata Rasul? Periksa sholat. Mungkin sholat kita belum beres, mungkin sholat kita masih belangben-tong. Duhur sholat, asar enggak, maghrib sholat, isya dilewat, apalagi subuh. Ya, makanya kalau kita ingin mudah dalam kehidupan, serba dilancarkan, doa kita dikabulkan, perhatikan sholat. Aqamus sholat, ya, dirikan olehmu sholat. Yang ketiga, nah ini berhubungannya yang disebut ibadah ghair mahdohnya ini. Wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah, dan berinfaklah kamu baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Boleh terang-terangan kita zakat, kita punya hasil luar biasa, keluarkan zakatnya. Dan tidak jauh dari 2,5%. Ya, kita penghasilan sebulan 100 juta, keluarkan 2,5%, berapa? Cuma 2,5 juta. Kita punya penghasilan 1 miliar, keluarkan 2,5%, berapa? 25 juta, masih ada kan? 975 juta, sedikit. Makanya kalimatnya min itu sebahagian kecil. Ada min, ada ba'dun dalam bahasa Arab. Min itu sebahagian kecil. Wa anfaqu mimma, kan di situ ada, kalau dipisahkan min, karena di situ ada tasdid, jadi ditekankan kepada suara min, disebut iklab. Mimma dibacanya gunnah kalau dalam ilmu tajwid. Jadi disatukan mimma, padahal mimma sebahagian kecil dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Nah inilah Pak, dalam ayat ini ada 3 ibadah
yang akan menguntungkan kita dalam perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah membaca Quran. Makanya pesantren Tarbiyatun Nisa dari RATK-nya ditekankan membaca Quran. Kalau nyanyi-nyanyi nari-nari itu belakangan. Gak usah diajar juga, anak-anak sekarang bisa TikTok ya. Anak-anak kecil kan TikTok udah pada pintar. Ya nari-nari, nyanyi-nyanyi. Yang penting tekankan Al-Quran. Ya. Yang kedua, aqamus shalah. Ajarkan kepada anak-anak kita adalah sholat. Ya, dan inilah penyelamat kita. Ya. Semua kekayaan yang kita miliki akan kita tinggalkan. Ya. Punya rumah mewah, tahu apa arti mewah? Mepet ke sawah. Singkatan mewah, mepet ke sawah. Rumah mewah, mobil banyak, ya, istri, anak, semuanya ditinggalkan. Ya, yang berhubungan dengan duniawi kan ditinggalkan. Tinggal itunya aja, pemanfaatkan. Ya, kan dunia itu alam. Ya, dunia itu alam, kekayaan alam. Ya, semua yang diberikan oleh Allah itu kenikmatan sebagai alam agar kita bisa terus beribadah kepada Allah. Ya. Jadi mudah-mudahan bacaan Quran kita perbaiki. Yang biasanya malas, mari kita tingkatkan membaca Al-Quran. Ya, lebih baik setiap waktu selesai sholat baca Quran. Ya, 2 lembar, 5 lembar. Kalau 5 kali kita membaca Quran, insya Allah dalam sehari bisa 1 juz, atau mungkin lebih banyak lagi. Jadi saya itu mendawamkan baca Quran itu maghrib dan subuh, pada subuh. Setelah maghrib kalau tidak ngajar itu 1 jam itu baca Quran. Ya, 1 jam. Jadi dari sholat selesai dari masjid pulang baca Quran. Nanti isya ke masjid lagi belajar. Ya, nanti sholat subuh kalau tidak ngajar baca Quran sampai jam 6 baca Quran 1 juz. Sebab itulah yang akan menyelamatkan kita. Di dunia kita berkah, rumah kita berkah. Apa jaminan itu? Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Perintahnya bil amal. Cahayailah, terangilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah oleh kalian membaca Quran di rumah-rumah kalian. Fa innal baital ladzi la yuqra'u bihil Quran. Maka sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, yudiku ahluhu, akan menjadi sempit bagi penghuninya. Kenapa banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga kita? Mungkin kita kurang membaca Al-Quran. Mungkin rumah kita tidak pernah dibacakan Al-Quran. Ya. Satu, yudiku ahluhu, sempit bagi penghuninya. Kedua, wa yuktharu syarruhu, dan lebih banyak madaratnya. Inilah jaminan Allah dan harus kita yakini. Pertama, baca Quran. Kedua, disiplin dalam sholat. Ketiga, kita berbagi, peduli kepada orang lain melalui infak sedekah. Itu yang akan kita jemput hasilnya. Kemewahan duniawi akan kita tinggalkan. Ya, makanya dalam dialog sebuah hadis Nabi dengan malaikat Jibril, atani Jibril, kata Nabi Muhammad SAW, telah datang kepada Jibril, dan dia bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Hai Muhammad, silakan Anda hidup sekehendakmu. Silakan. Mau iman, mau kafir, mau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, tidak, silakan. Mayyitun,
maka kamu akan mati. Oh, pertemuan. Udah cukup nih kan? Masih terus ya. Kita akan mati. Oh iya. Ya nanti kedua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarik. Yang kedua, cintai oleh apa yang kamu cintai. Istri kita cintai, anak kita cintai, kemewahan kita cintai, kita memiliki kekayaan. Kita cari duit dari pagi sampai malam bahkan. Pagi berangkat lagi. Fa innaka mufarik. Maka sesungguhnya kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Kalau kita mati, istri ditinggalkan, anak yang kita cintai akan berpisah, kekayaan yang kita cintai, kita perjuangkan akan berpisah, kedudukan, jabatan semuanya akan berpisah. Jangankan ditinggalkan, mati, waktu masih hidup juga jabatan akan kita tinggalkan, menjadi orang pensiunan, betul nggak Pak? Makanya ada power syndrome. Biasanya kita dihormati, biasanya kita dilayani, ya sedang berpuasa, sudah pensiun, ya udah mah badannya sakit-sakitan, gak ada yang nengok, gak ada yang menghargai. Nah itulah, makanya harus, apalagi nanti ya kita mati, meninggal dunia di alam kubur, di alam akhirat. Ya, kalau kita banyak amal ibadah, malaikat pun menjemput. Apa coba hiburan malaikat kepada kita? Ya, dalam surat apa itu? Ghafir disebutkan. Apa itu? Perkataan malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Nah, ini kehidupan dunia sekarang. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah. Apa beristiqomahnya? Menjalankan semua perintah Allah. Datang malaikat menjemput kita. Apa jawaban malaikat? Allah takhafu wa la tahzan. Janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Diperlihatkan nanti oleh malaikat, tuh bakal kehidupanmu yang selanjutnya, surga. Ya. Jadi nanti kalau menjelang mati ini diperlihatkan sesuai dengan amal kita. Kalau sekarang kita diperlihatkan surga, wah, gak mau kawin, gak mau makan, pada pengen cepat mati. Ya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tuh lihat di surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Ya. Jadi kehidupan dunia itu, makanya malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, Nabi tidak menjawab. Sebabnya apa? Ini pertanyaan yang membutuhkan renungan pemikiran dari kita. Memang itulah yang kita alami. Kadang saudara kita, kadang tetangga kita yang meninggal dunia lebih dulu, kita kan bisa melihat pelajaran, bisa melihat ibrah. Apa yang dibawa oleh si mayit itu? Kekayaan yang begitu banyak diperjuangkan. Ya. Orang terkaya di Indonesia, siapa orang terkaya di Indonesia? Yang punya pabrik rokok Sampurna. Itu penghasilannya sehari dari rokok doang. Ya, kita suka ngerokok nih. 900 miliar, Bu. Penghasilan sehari 900 miliar, hampir 1 triliun. Itu dari rokok. Siapa yang mengkayakan mereka? Mas, siapa yang mengkayakan mereka? Kita, umat Islam. Coba kalau berhenti seminggu merokok ya. Jangan banyak-banyak, 20 juta yang berhenti merokok seminggu bangkrut nih. Padahal umat Islam itu punya alat yang bisa menjatuhkan mereka, cuma harus istiqomah. Ya, lebih baik putus cinta daripada putus rokok. Begitu. Betul nggak Bu ya? Ya.
mudah-mudahan ya kita bisa memperbaiki terus menerus. Ya, asalnya kita baca Quran malam Jumat doang, ya, yasinan doang. Sekarang kita setiap waktu ada kesempatan kita membaca Al-Quran. Wa aqamus shalah, dan tegakkan sholat. Ya, bagi laki-laki lebih baik sholatnya di masjid berjamaah. Jadi ibu-ibu kalau suami sholatnya di rumah kasih mukena, itu namanya laki-laki solehah. Ya, jadi laki-laki itu sholatnya adalah di masjid. Kemudian berinfak, bersedekah, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal dan merupakan perdagangan jual beli dengan Allah yang tidak akan rugi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita terus menerus bisa memperbaiki diri sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.